Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Besar Baitul Muttaqin, sekaligus mengikuti kajian kitab Fathul Mu'in dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita lebih sempurna sehingga amal-amal kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayyihi wa limasyayyihina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqayyana walau tayaqqana lan lamun ngeyakinaki sapa wong ma'an ing anani banyu akhiril wakti ing dalem akhire waktu, fantizaruhu moko utawi ngenteni ma afdaluh iku luwih utama, wa illa lan lamun ora yakin fatajilu tayammumin moko utawi ake-ake tayammum iku luwih afdal. Wa idam tuni'a istimaluhu lan nalakane nyegah apa anggunakake banyu fi idwin ing dalam anggahuta wajabah moko wajib tayammumun apa ta tayammum, wa ghuslu sahihin lan basuh anggahuta kang waras, wa mashu kulli sa'irid dharri lan ngosap sabahane tutup kang bahayani, bimain kelawan banyu, wala tartibu lan ora ana tertib iku maujud bainahuma ing dalem antarane atus lan tayamum, lidu junubin katih wang junub au udwaini utawa ing dalem anggota loro fatayammumani moko tayammum loro, wala yusallilan ora kena salat sapa mutayammum bihi kelawan tayammum illa fardan wahidan angin fardu siji, walau nadron lan senajan ono apa fardu iku salat nazar, wasaha lan sah janaizu apa pira-pira salat janazah ma'al fardin sertane fardu siji. Hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah bab tayamum sudah berakhir, dan pada minggu-minggu yang lalu ini masih materi tayamum. Saya masih ingat dari pertanyaan dari Pak Haji Solikin, ya hadir Pak Haji Solikin. Ketika tangan kita
terluka, bagaimana cara wuduknya gitu ya. Ini materi pada malam hari ini. Walau tayakkona, apabila orang itu yakin, karena yang dianjurkan untuk tayamum ini karena tiadanya air atau karena tidak bisa menggunakan air, karena takut keselamatannya, takut kesehatannya, istilahnya orang sakit nih, masih dak loro, lek tempati membahayakan, itu dianjurkan untuk tayamum. Walau tayakkona, lan lamun yakin, karena yang dianjurkan tayamum adalah karena tidak adanya air. Yakin apa? Ma'an akhirul waktu, yaitu adanya air nanti di akhir waktu. Karena tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Niatnya sudah bisa nggih. Nawaitu istibahati sholatil mafruḍati. Saya niat tayamum karena untuk memperbolehkan sholat fardu. Sholat fardu sudah masuk. Misalkan sudah zuhur, katakanlah jam 12 masuk sholat zuhur, sudah masuk sholat zuhur. Waktu itu masih tidak ada air. Akan tetapi menurut kabar nanti sekitar jam 2.30 itu ono banyu. Atau TKI tengkian, atau pemerintah misalkan. Yakin nanti masih dalam sholat zuhur. Fantizaruhu afdalu, maka untuk menunggu air itu iku luwih afdal. Dadi ojo tayamum dhisik. Walaupun tidak ada air, kalau ada berita bahwa di desa itu atau di daerah itu nanti sekitar jam sekian-sekian masih masuk sholat zuhur, itu atau masih sholat waktu, yang di sholat waktu itu masih ada waktu untuk sholat, maka fantizaruhu afdalu, yaitu ngenteni banyu sing bakal teko iku luwih afdal. Untuk apa? Untuk wudu. Nggih. Karena yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum sholati faghsilu wujuhakum. Basuh artinya suruh wudu. Maka kalau ada berita seperti itu, walaupun tidak ada air, iku ngenteni banyu iku luwih apik. Oh, ngono. Ojo tawamum sik, ojo salat sik. Lah ya apa tat? Wong iku sudah masuk waktu. Waktu zuhur sudah masuk. Memang waktu masuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau lain sebagainya, itu masuknya waktu itu kita melakukan sholat di awal waktu itu sunnah, okay? Bukan wajib, sunnah. Jadi ketika kita mengakhirkan karena ada keafdolan, karena perintah Allah untuk melakukan sholat dengan wudu, maka kita dianjurkan untuk ngenteni banyu sing bakal teko. Wa illa lan lamun ora yakin fatajilu tayammumin, moko age-age tayamum. Lek kabare ku ndak pati yakin, ndak artinya ndak kira lah Kang.
Sopo ngei banyu misalkan. Oh iki udah kira. Udah kira udah kira teko wis. Maka kalau seperti itu fata'jilu tayammumin, maka hendaklah kamu itu bertayamum. Artinya ndak usah ngenteni kabar sing ndak pasti, nggih. Misalkan cawi ndak kira rakah ngene. Kayak nggo banyu ndak kira wis wong repot ndak kira iku. Maka dari itu sudah jangan nunggu air yang tidak pasti, kita dianjurkan untuk tayamum. Itu. Wa idza tumna isti'maluhu fi udwin wajaba tayamun wa ghuslu sahihin. Lah ini di materi ini. Apabila di anggota wudhu kita terdapat anggota-anggota yang tidak bisa terkena air. Saya ulangi ya. Apabila di anggota wudhu kita terdapat anggota yang tidak bisa terkena air karena kesehatan menurut dokter, menurut ahlinya. Menurut ahlinya. Wajib tayammumun, maka wajib tayamum. Di situ ada air, tapi ada anggota badan, anggota wudhu yang tidak bisa terkena air. Kalau terkena air nanti takut kesehatannya, maka orang itu wajib tayamumun, maka wajib tayamum. Wa ghuslu sahihin, dan harus membasuh anggota-anggota sing waras. Anggota yang sing sehat. Wa mashu kulli sa'idiz zari, dan mengusap dengan air itu anggota-anggota yang darurat tersebut. Contoh, biar paham nggih. Contoh. Sekarang saya berwudu, namun di tangan ini menurut orang yang ahli, artinya dokter, ya. Tutuk cari koncone. Jadi lek takon kutu nang fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada ahli zikir kalau masalah agama, pada ahli agama. In kuntum la ta'lamun, ada kamu itu tidak faham, tidak mengetahui. Sakit di tangan ini tidak boleh terkena air menurut dokter, menurut ahli kesehatan, nggih. Wong ahli ini ahli bengkel. Dadi ngeki, ojo iki iso parah, cari sopo. Kapan belajar kan ngono. Tapi lek cari dokter, ojo Mas, apa? Iki lek sampean terkena air, maka tangan sampean ini nanti akan lama sembuhnya, iso benyek, nyenyek. Seperti itu, maka anggota-anggota yang diperbal, misalkan diperbal ya, diperbal, kita tetap berwudu. Wudu pertama basuh muka ya, seret. Muka sudah basuh. Perhatikan pelan-pelan ya. Muka basuh. Setelah itu tangan yang waras. Wa ghuslu sahihin, dan membasuh anggota yang sah, yang waras, sing sehat. Tutu kena banyu kafe. Ya. Jadi anggota sing di luarnya yang membahayakan itu kudu diwasuh kena air. Dan anggota yang dibungkus atau diperbal itu diusap dengan wa mashu kulli sa'idiz zari, yaitu mengusap dengan air anggota yang tak terkena. Paham? Jadi tangan sing diperbal mang diusap ambek banyu nggih. Setelah itu, setelah itu maka kita diharuskan untuk tayamum.
Nah, koyok bulat nggih. Saya ulang dari depan. Ketika anggota wudhu kita ada yang tidak boleh terkena air, maka kita berwudhu sesuai dengan biasanya. Anggota sing waras iku kudu kena banyu, kudu kena banyu. Sing diperbal diusap. Nggih. Wis, berhenti di situ wis. Setelah itu maka kita diharuskan tayamum. Ojo diterusno wudu'i sampai di tangan itu karena lukanya di tangan. Nggih. Setelah itu kita bertayamum. Niat tayamum muka seperti bisa diajarkan. Setelah itu tangan. Nggih. Tangan diusap sesuai dengan tata cara tayamum. Setelah itu kita lanjutkan wuduknya. Tadi sampai tangan kan ya. Lanjutkan ke mengusap kepala. Terus telinga, kaki. Faham? Bisa diterima? Saya ulangi biar paham. Lon-alon nih. Ketika kita anggota tangan kita itu terdapat anggota yang menurut dokter kesehatan itu tidak bisa terkena air karena alasan kesehatan, bisa nyenyi atau bisa lama sembuhnya. Maka luka yang diperbal itu cukup diusap waktu berwudu. Anggota yang waras sing sehat itu harus terkena air sebagaimana mestinya orang berwudu. Karena anggota yang sakit itu di tangan, maka uduknya sampai tangan itu berhenti dulu. Ojo diterusno. Tayamum. Nggih. Tayamum. Sesuai dengan materi yang sudah lalu cara-cara tayamum. Setelah itu kita lanjutkan wuduknya. Kalau kita sampai tangan, lanjutkan ngusap kepala. Diteruskan. Baru itu sah wuduknya. Nggih. Saya lanjutkan. Apabila di anggota wudhu itu ono loro sing ngono iku. Sing ngono iku ono loro. Dan misalkan dek sikil. Ono dek sikil atau dek rai. Aku iki dek kene iki pinggir moto iki ono boroke. Iki keti menjalar nang moto dak kena banyu. Lek kena banyu membahayakan nang moto jarine dokter. Maning jarine ahli kesehatan. Maka di saat itu kita boleh bertayamum dulu. Nggih. Bertayamum. Ditayamumin dulu lalu kita wudu. Tiap-tiap anggota yang terkena atau yang tidak boleh terkena air itu harus ditayamumin. Lek telu Pak, ya telung tayamum. Dek rai, dek tangan, dek sikil maning Pak. Iki lek kena banyu cari dokter kesehatan iki ketiputul misalnya ketiputul. Maka cara wuduknya seperti yang tadi, anggota sing waras iku dibasuh sebagaimana mestinya, yang diperbal diusap. Setelah itu kita
tayamum. Berarti lek anggota itu 3 berarti tayamumnya ada 3. Bisa diterima? Au udwaini, ini sini. Utawa ing dalam anggota loro, lek loro anggotane sing di anu ya fatayammum manih moko tayamum loro. Fala yusalli moko ora kena salat sebab tayamum bihi kelawan tayamum illa fardan wahidan. Lah ini sudah masuk. Ini sudah sering ditanyakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaitu tayamum itu hanya bisa digunakan fardhan wahidan, yaitu sholat fardu satu saja. Lek niate mang tepai maghrib, sholat tayamumnya itu maghrib, maka hanya dapat mengerjakan sholat maghrib. Sholat isya harus tayamum lagi. Au nazran atau sholat nazar. Sholat nazar ini kan wajib. Misalkan ipung duwe niat, anakku lek umur 6 tahun iso apal Quran 30 juz. Aku kati sholat di masjid iki petang rakaat misalkan. Ternyata terkabul, anaknya hafal 30 juz. Waktu itu udah nuk banyu. Nah, sholatnya nada tua wajib. Maka tayamumnya hanya berlaku untuk sholat itu. Untuk sholat selanjutnya harus tayamum lagi. Wasahajana izum afardin. Dan tayamum itu sah bagi sholat jenazah. Artinya kalau kita niatnya mengambil niat tayamum listibahatis sholatil mafrudati, setelah sholat fardhu kita juga diperbolehkan untuk sholat jenazah. Wah itu fardu kan? Fardunya fardu kifayah. Maka dalam jumhur ulama dikatakan sunnah. Asalkan niatnya tadi listibahatis sholatil mafrudati. Mungkin dari keterangan ini bapak-bapak mungkin masih ada kurang pas penyampaiannya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yai menyimpang dari tema, tapi timbang tadi unek-unek. Oke, monggo. Ini kan musimnya musim perayaan, misalnya tahun baru apa-apa. Itu bagaimana hukumnya kalau bakar sate, umumnya bakar sate kambing Pak Yai. Umumnya bakar sate kambing. Ini bagaimana hukumnya kalau waktu nyundui itu masih ada banyak darahnya? Kan darah itu najis. Bagaimana kalau ekenengkakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan karena kebutuhan mepet nggih. Ini hampir tahun baru, perayaan bakar-bakar nggih. Tapi bukan bakar purut ya, membakar, bukan bakar namanya orang. Pada umumnya bakar sate nggih.
Dan pada umumnya sing jenenge getih iku najis. Ya opo jare jakwi mang lek gawe sate mari dibeleh ndak dicuci moro disutuk dibakar dipangan padahal iku aki getene lho jarene getih iku najis nggih jarene getih iku najis maka ketika kita nyembelih binatang yang halal dimakan, dagingnya langsung ditusuk, tidak usah dicuci, itu getihnya itu ma'fu anhu, getihnya halal, yang nempel di daging, dengan catatan. Diperhatikan. Darahnya itu dimaafkan artinya boleh langsung soto dibakar dimakan dengan catatan. Perlu digarisbawahi bahwa daging tersebut belum tercampur atau belum dicuci atau terkena air. Nggih. Durung kena banyu. Tadi lek langsung beleh kulit masih ono getene daging langsung sutuk dibakar lazat boleh halal nggih akan tetapi kalau daging itu sudah tercampur terkena air maka darah yang menempel di daging itu najis. Perhatikan Bapak, Ibu-ibu. Daging itu kalau sudah terkena air, tercuci, itu kudu bersih, nggih. Kudu bersih. Tidak boleh ada darah yang menempel di daging. Akan tetapi kalau masih utuh belum tercampur dengan air, maka itu boleh dimakan, halal. Darahnya makfuh dimaafkan. Tidak usah pokok sutuk makan. Sate. Tidak usah bimbang. Kata siapa? Kata Fathul Mu'in. Monggo Pak Zul. Ini bab tajamum sudah berakhir ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa untuk tayamum bagi orang yang tidak boleh kena air, iki aku rada bingung sih an, tak jelas. Nggih. Padahal tayamum itu umpama tadi ada 3 bagian yang tidak boleh kena air, sehingga kita harus bertayamum 3 kali. Itu menurut tadi yang kami dengar seperti itu. Mohon untuk diperjelas lagi untuk tayamum yang sampai 3 kali. Untuk karena kebutuhan tidak boleh kena air. Yang kedua yang perlu kami sampaikan tanyakan yaitu untuk kita tayamum itu hanya untuk satu kegiatan sholat fardu. Untuk misalkan untuk kegiatan baca Quran ataupun yang lain itu boleh enggak untuk tayamum itu? Katanya tadi hanya sekali dipakai untuk sholat fardu. Umpama untuk sholat sunat bisa enggak atau baca Quran. Itu yang kedua. Sekali lagi tolong diulangi masalah tayamum yang pakai yang anggota
wudhu itu tidak bisa kena air. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup waktunya nggih. Saya bahas pelan-pelan. Tayamum 3 kali nggih. Jangan dengar seperti itu. Maksudnya tayamum 3 kali itu kalau ada anggotanya juga ada 3 yang terkena. Di dalam kitab ini disebutkan au udwaini fatayammumani. Kalau ada dua anggota wudhu yang tidak bisa terkena dengan air itu, maka tayamumnya juga dua. Kalau 3 anggota yang tidak bisa terkena air, maka tayamumnya juga ada 3. Kapan tayamumnya? Nah, saiki lebih jelasnya saya praktek. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wudhu. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tangan saya ada apa? Ono poroe. Tekan. Ono poroe. Dek gini, diperbal ya. Sudah saya wudhu, nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat saya dalam hati wudhu. Setelah itu basuh tangan, basuh tetap. Yang diperbalik ini dilewati dulu. Okay. Basuh bagian yang waras. Masku sahihin. Basuh yang sing waras. Sing dak waras tutup cari waras. Anggota yang dak waras itu dilewati dulu. Okay. Perbalnya. Setelah itu ambil air lagi sing diperbalmang, diusap, dimasuk, diusap dengan air. Nah, setelah itu jangan dilanjutkan wudhunya. Kita tayamum. Bertayamum. Tentunya kita sudah mempersiapkan karena tahu kalau ini tidak bisa dibasahin. Nah, persiapkan air seret. Tayamum. Tentunya rai ini kudu dilap disik cek garing. Itu tangan seperti tayamum. Selesai. Karena ada tertib, langsung lanjutkan wudhunya ke kepala. Nah, kepala sampai telinga kaki. Kaki kok no bisa di gini. Nah, perbal. Maksud dalam kitab tadi au'ud wa ini fatayammumani. Kalau ada dua anggota wudhu yang tak bisa terkena air, fatayammumani, maka juga harus ditayamumin kedua-duanya. Okay. Maka ketika sudah sampai di kaki yang tak bisa terkena oleh air itu juga pertama disiram ya, setelah disiram, yang tidak bisa terkena air diusap. Setelah itu berhenti, kita tayamum. Berarti tayamum dua kali. Seperti itu. Paham? Bisa diterima? Nggih, sampun. Untuk yang kedua tangan yang tidak boleh kena air tadi kan harus diusap. Okay. Itu pun tidak diperbolehkan oleh seorang ahli. Bagaimana? Apa tetap kita usap? Iya, Pak. Umpama tangan yang kena, artinya tidak boleh kena air tadi, walaupun diusap, jenengan tadi kan sudah bilang, iya, diusap baru kita melaksanakan tayamum. Iya. Kalau ini tidak boleh diusap oleh seorang ahli atau dokter, itu bagaimana? Umpama ini terjadi, karena apa? Karena ini memang harus tidak boleh kena air, walaupun diusap kan otomatis kan kena air. Iya. Itu bagaimana solusinya? Ini yang sudah kena bukan terperbannya, tapi catuni
bukan perbannya yang diusap. Begitu teman. Jadi bukan karena bukan di perban tapi catunya itu harus diusap. Boroe itu loh. Bukan perbanan. Iya, begitu. Kalau diusap enggak bisa, harus bebas air, artinya bebas terkena air begitu. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke. Kalau lukanya itu tidak ada perbalnya, ya, artinya terbuka, dan itu tidak boleh terkena air, ya dikira-kirakan aja. Dikira-kirakan, takdiron, dikira-kirakan. Kita kiaskan kepada bab tahallul, ketika rambut kita sudah tidak ada, kan harusnya kita cukur. Maka dikira-kirakan situ ada rambutnya, gunting di jalan, krek, 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 sah. Makanya Islam itu enak mengenakkan, tidak memberatkan. Oke. Yang penting sudah berusaha. Yang nomor 2 apa tadi? Yang nomor 2? Untuk tayamun itu kan digunakan hanya sekali untuk sholat fardu. Umpama kita membaca Al-Quran bisa enggak untuk tayamum itu? Terima kasih. Ataupun sholat sunat yang lain. Terima kasih. Oke. Dalam hadis awal Sahih Muslim itu innamal a'malu bin niat, sudah hafal semua hadisnya. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung pada niat. Maka yang diajarkan oleh kitab Fathul Mu'in itu adalah niat yang tertinggi. Ibadah yang tertinggi adalah sholat. Maka niat sholat fardu maksudnya. Maka niatnya itu adalah nawaitu tayammum listibhatis sholatil mafrudoti. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Kalau niatnya sudah tertinggi seperti itu, maka untuk di bawahnya sholat ba'diyah boleh, sholat memegang mushaf juga boleh. Yang kedua, kalau kita hanya niat untuk sholat tidak dibarengi dengan mafruḍah, saya niat tayamum untuk memperbolehkan sholat, maka untuk sholat fardu tidak bisa. Tidak bisa, hanya bisa untuk sholat sunnah, membaca Al-Quran juga boleh. Ketiga, ketika waktu kita tayamum berniat untuk membaca Al-Quran saja, wis mari sholat, kuti maca Al-Quran, kuti ndak duwe wudu, awak iki kudu tayamum, niatnya untuk baca Al-Quran, maka dipergunakan untuk sholat sunat tidak bisa, apalagi sholat fardu. Nah, bisa difahami. Maka niatnya itu lebih kompleks, lebih lengkap, itu harus listibahatis sholatil mafrudoti, untuk melaksanakan sholat fardu. Ketika niat itu sudah sholat fardu, maka setelah sholat fardu atau sebelumnya tahiyatul masjid misalkan, itu bisa dilakukan, juga bisa dibuat untuk baca Al-Quran. Saya ulangi lagi, dan waktu kita untuk mengambil tayamum, melaksanakan tayamum itu, kalau untuk sholat fardu harus masuk waktu. Maghrib, belum maghrib sampai tayamum, setelah maghrib kita sholat maghrib tidak sah karena belum masuk waktu. Mungkin itu. Monggawi, Cawi. Monggo. Dari teman-teman yang lain, monggo. Monggo Pak Iru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada kasus kita mau ke jamaah yasinan atau mau ke kenduren, itu baru ingat
waktu sudah duduk di tuan rumah itu baru ingat kalau kita tidak punya wudhu. Nah, itu kan mau membaca surat Yasin yang termasuk Al-Quran kan. Apakah harus tayamum di tempat atau gimana Pak Haji? Untuk mengafdolkan membaca surat Yasin itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya terangkan dari awal lagi ya. Tayamum itu untuk orang yang takut kesehatannya atau tidak ada air. Oke. Yang dimaksud dengan Mas Ipung tadi untuk membaca Al-Quran, tidak punya wudhu. Yang tidak boleh itu megang mushafnya. Kalau bacanya boleh. Megang Al-Qur'annya yang tidak boleh. Kalau tidak punya wudhu. Tayamum di situ banyak air, tidak boleh kita tayamum waktu banyak air. Diperbolehkan kalau tidak ada air. Banyak air tapi kita sakit, boleh. Baca Al-Quran tapi tidak punya wudhu, tidak apa-apa, asalkan bukan memegang mushafnya. Yang tidak boleh itu sing nyekel Al-Quran. Nyekel itu tidak boleh. Kalau tahfidz misalkan baca wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun, tidak usah wudhu, tidak apa-apa. Asalkan jangan megang Al-Quran. Tapi lebih afdalnya punya wudhu. Tidak apa-apa, monggo. Yang lain sudah paham? Tapi kalau jenengan pegang Al-Quran yang tidak ada lain-lainnya itu tidak boleh, haram. Tapi sing ake Latin ni ake terjemah iku boleh. Ono gambar iki sembarang kan anak Yasin ini keterangan ini semua itu boleh. Walaupun tidak punya wudhu. Tapi kalau sudah mushaf kayak yang lembaran yang asli itu tidak boleh. Monggo. Ini sudah bab tayamum malam ini terakhir. Dari awal enggak apa-apa tanya, yang unek-unek dari awal. Masih ada waktu. 5, 6, 9, ada 8 menit. Ada spelling 7 menit. Monggo Pak, dari air yang pokoknya dari depan dah, yang biasanya kita lakukan tiap hari, yang meragukan. Monggo. Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Pak Haji. Monggo. Kalau semisal saya waktu naik gunung, nah dalam keadaan naik gunung tersebut ada sungai, namun sungai tersebut itu keadaannya airnya itu sangat keruh, kotor, berwarna coklat. Nah, kalau kan otomatis air tersebut najis. Nah itu gimana kalau semisal untuk kita melakukan sholat, apakah diperbolehkan atau tidak menggunakan air tersebut atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti berorientasi ke depan lagi ya. Apakah itu termasuk ma'ut tahir mutahhir? Air suci mensucikan. Air gunung itu walaupun keruh itu suci mensucikan. Walaupun warnanya kuning. Nggih. Kecuali air itu ada di satu tempat dan tercampur barang baru, itu baru
bisa dikatakan najis kalau tercampur dengan barang najis. Ma'ut tahir ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak mensucikan. Kalau air gunung ma'ut tahir mutahhir. Artinya air suci yang mencucikan. Iso digawe mandi, bisa buat air minum. Ini ada di daerah Dumai. Saya dulu pernah ke Malaysia, singgah di daerah Bengkalis. Di situ airnya kayak teh, persis teh. Sungainya seperti itu. Itu sudah air alam biasa. Itu termasuk air tohir, mutahhir, air suci yang bisa untuk dibuat mensucikan. Buat wudhu boleh, buat mandi boleh, dan lain sebagainya. Secedek kali loriki. Lek banyune didik karena air kuning itu bukan air gunung yang dari sana, tapi Al Celidungi banyak di situ ya. Jabotabek di situ ya, Jamban, Bebek, Bobok di situ. Maka airnya itu air najis walaupun mengalir. Nggih. Sudah jelas baunya. Nggih. Tapi di suatu saat kena bening suci. Sesuai dengan keadaan. Sama dengan ini. Ini kan air suci wetangi. Tapi tidak bisa dibuat wudu, tidak bisa buat mensucikan. Kenapa? Ini termasuk air lazim. Air sing tetap sudah tercampur dengan barang yang mudah larut. Air lazim itu pancet masih tekek dek morong pancet air kopi, tekek dek jeding sakmene pancet air kopi. Nggih. Bagus, monggo. Daripada nanti kita ragu-ragu beribadah kepada Allah, monggo. Silakan bertanya, pahalanya besar. Monggo yang anak muda-muda ini sebagai bekal nanti di keluarga, karena bertanggung jawab di keluarga nanti. Kalau bojone sampean besok salah dalam mengolah air dan masak sebagainya, tidak tahu ilmunya, maka yang dosa suaminya. Monggo. Ini masih ada waktu. Kurang 1 menit. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh ini bisa mengantarkan kita untuk beribadah lebih baik lagi, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhirul afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.